Petunjuk guru kami, penjelasan dari guru kami saat mengungkap inna aradnal amanata alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ayahmilnaha wasfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana doluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikul amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dolim dan amat bodoh. Penjelasan beliau dalam memberikan sebuah pengertian kontekstual kehidupan. Yang pertama, mereka yang ego nafsunya melangit, yakni mereka yang merasa suci, merasa paling benar, merasa terhebat, merasa telah menjadi ahli surga, berbangga-bangga kepada derajat dan kehebatan nenek moyangnya, namun tanpa pembuktian dan ikhtiar diri dengan amal perbuatan untuk maju dan berkembang, yang menggambarkan bertumbuh dan berkemajuan, selalu berhalusinasi dan berdelusi sebagai orang suci dan orang yang terjamin, bahkan orang yang merasa telah berada di dalam surganya Tuhan. Kedua, mereka yang ego nafsunya melekat pada duniawi, yakni hanya berwawasan dan berwacana perihal pengetahuan yang lahir dari kehidupan berdunia, sedang keberadaan dan kontekstual kehidupan yang batin yang berada di dalam jiwanya diabaikan, padahal ini adalah inti kehidupan, sehingga orientasi kehidupannya untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hanya berparameter berstandar material lahiriah, hilangnya kesadaran fitrah yang bersifat kesadaran ruhiyah. Selanjutnya, menjalankan sistem kehidupan di dunia atas teks-teks dan konsep-konsep tanpa realitas fakta kontekstual saat ini. Kepercayaan dan keyakinan tidak dalam konteks bersaksi dan pembuktian. Kemudian, berbangga-bangga kepada wujud fisik masa lalu, tanpa penalaran dan perasionalan hati nurani, hanya mengikuti semata-mata budayanya. Tidak ada keinginan tahuan kenapa orang dulu melakukan ini dan melakukan itu, kenapa itu dilakukan. Alhasil mereka ini ego nafsunya melekat pada halusinasi gunung-gunung, yakni memiliki karakter dan berperilaku sombong, arogan, suka menilai subjek orang lain dan golongan lain salah dan pendosa, abai dan menyingkirkan orang-orang yang dianggap rendah dan di bawahnya, dan aktivitas perilaku berdunianya penuh dengan perhitungan kepentingan, pamrih, suka pamer dan menonjolkan diri. Akibatnya menjadi manusia yang begegek makutowaton, keras kepala, maksudnya dirinya lah yang paling benar, apa yang dia tahu itulah kebenaran, sedang orang lain yang orang lain ketahui sedang dirinya itu tidak tahu, pasti itu adalah salah dan kesalahan. Berpikir dan bertindak hanya berpusat kepada ego kepentingan dirinya sendiri, sehingga menjadi manusia fanatik, kultus, ta'asub, kaku dan beku, menjadi manusia tertutup dan keras kepala. Dari kejauhan memang tampak indah, namun rusak saat didekati. Ayat ini ditutup dengan kalimat innahu kana doluman jahula. Sungguh manusia itu berwatak, berkarakter, bersifat dolim dan jahil, maghdub. Kita perlu waspada dan hati-hati dengan sifat dolim atau lalim, yakni mereka yang menganiaya diri sendiri. Maka kita harus gentle, mengakui kelemahan dan kekurangan kita, dan memaklumi kelemahan dan kekurangan orang lain, dan bisa menerima, serta dengan jujur berani mengakui kelebihan dan ketetapan yang diterima oleh orang lain. Dilakukan dengan ikhlas dan tulus serta sabar. Kalau tidak mengetahui, katakan tidak tahu. Kalau tidak mengenal, katakan tidak kenal. Kalau berwawasan dan berwacana, katakan wawasan, wacana, bukan kemakrifatan. Karena orang dolim itu adalah mereka yang tidak tahu, mereka tidak kenal, mereka tidak ngerti, namun ngotot, merasa kenal, merasa ngerti, dan merasa tahu, kemudian menyebarkan, meluaskan kemana-mana. Demikian pula kita perlu hati-hati dengan sikap dan perilaku berkarakter jahil dan ghodop, berpikir dan bertindak tanpa hati nurani dan tanpa nalar rasional yang dihubungkan dengan rasa hati nurani.
Jahil itu menempatkan segala sesuatunya tidak pada tempatnya, tapi sama sekali tidak menyadari kekeliruannya. Dan ghadab itu orang yang dimurkai Allah, orang yang memang kenal dan tahu, namun dengan kenal dan taunya dijadikan perilaku semuci, sombong, arogan, merasa lebih dari yang lain melalui tindakan, perbuatan, dan pembicaraan atau omongan. Salam damai dan semoga kita di dalam kebenarannya.